Bangga Magelang berikan solusi. Ruang rambutnya Wong Magelang merumuskan visi di Magelang TV. Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Salam jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda? Belajar bahasa Indonesia ternyata menjadi salah satu hal menarik bagi teman-teman yang berada di luar Indonesia. Mereka mencoba belajar bahasa Indonesia untuk beradaptasi, untuk bekerja, untuk bersekolah, atau untuk sekedar bisa berkomunikasi dengan teman-teman yang berada di Indonesia. Salah satunya ada salah satu sahabat saya, dia adalah Syah. Dia sudah cukup lama di Indonesia, tapi saat ini dia tidak sedang di Indonesia. Kita akan ngecek sejauh mana sepahaman dia dengan bahasa Indonesia. Bersama saya Putri Ramadhani, pemirsa, hanya untuk Anda. Inilah Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Merumuskan visi di Magelang TV. Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Ya pemirsa, seperti apa yang saya sampaikan tadi, kita akan berbincang bersama teman saya, sahabat saya, dia adalah Syah. Kita akan langsung terhubung melalui aplikasi Zoom. Halo Syah, apa kabar? Halo Putri, saya baik. Apa kabar Putri? Alhamdulillah baik juga. Lama banget ya kita nggak ketemu. Terakhir ketemu, it was 2 years ago, 2 tahun lalu. Ya betul, saya 2 tahun atau setahun yang lalu? 2 tahun yang lalu ya? 2 tahun setengah ya. Iya. 2 tahun lebih. Ya 2 tahun lebih ya. Itu waktu Syah berkunjung ke Yogyakarta ya? Ya betul, waktu itu saya sudah mulai bekerja di Jakarta dan ya saya kunjung ke Jogja untuk kunjung teman-teman. Oke, sebelum kita ngobrol tentang seperti apa ceritanya Syah bisa berbicara, berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang luar biasa sekali, amazing banget. Ini Syah memang orangnya cerdas ya. Saya pengen tahu, mungkin bisa sharing ke teman-teman sejak kapan Syah di Indonesia, dari kapan, terus seperti apa perjalanan karir Syah juga. Ya, jadi pertama kali saya ke Indonesia itu saya mahasiswa di Singapura. Saya kunjung Indonesia untuk vacation, cuma vacation. Dan ya saya di Jogja tahun 2013. Dan ya waktu saya ke Jogja saya sangat suka dan ya nanti saya pengen balik lagi ke Jogja. Ya pengen banget ya lagi ke Jogja. Oke, lalu dan ya nanti waktu saya masuk S2 saya cari kalau ada ya kesempatan untuk fellowship atau lain-lain di Indonesia. Dan ya saya lihat dia di UGM ada ASEAN Studies Center. Jadi ya saya mendaftar untuk fellowship di ISC. Nanti aku hasil dan ya aku ke Jogja di tahun 2017. Ya, 2017 di ASEAN Study Center, dan itu juga pertama kali kita bertemu dan kenal begitu ya Syah. Ada banyak cerita di sana, ada event-event juga ya kan, pasti seru. Setelah di ASC itu kan nggak lama ya Syah, kayaknya kira-kira ada berapa bulan gitu kali ya? Ya, saya di ASC untuk 5 bulan. Dan stay di Jogja untuk satu bulan lagi. Dan nanti ya saya cari kerja di Jakarta. Dan ya saya hasil, jadi ya waktu saya selesai di ASC saya langsung ke Jakarta. Dapat pekerjaan di Jakarta ya. Waktu itu di media juga kan, kalau nggak salah Syah, di media. Ya betul, waktu itu saya kerja untuk Jakarta Post di bidang editorial. Dan juga untuk konsultasi Tenggara Strategics. Itu ya perusahaan sama dengan Jakarta Post. Itu berapa lama kemudian Syah juga beralih ke tempat pekerjaan yang baru kan? Berapa lama di Jakarta Post? Saya 2 tahun di Jakarta Post. Cukup lama ya? Ya cukup lama, dan ya setelah 2 tahun saya pindah ke Myanmar untuk mencari kerja baru. Oke. Di pekerjaan baru di Myanmar ini apakah masih seputar media juga? Memang bukan, saya menjadi konsultan dalam bidang transport infrastructure.
Oh, that's a good consultant, Syah. Jadi gimana nih keadaan atau situasi saat ini? Syah saat ini berada di Inggris bersama keluarga kan? Ya, sekarang saya di Inggris sama keluarga karena ya di bulan Maret saya lihat ya penerbangan itu ya mulai tutup, mulai Oke. cancel. Jadi ya Oh. saya ya pulang lagi ke Inggris karena ya Oke, COVID-19. ya karena COVID-19 dan memang lebih baik juga saat itu dan pekerjaan bisa dilakukan online ya, by Ya, online. saya bisa dilakukan online. Cuma Betul. saya harus ya bangun lebih awal, soalnya ya jam kerja itu ya sama-sama jam di Myanmar. Betul, betul. Ini ada tantangan tersendiri perbedaan jam antara Myanmar dan Inggris kan? Ya, betul. Hahaha. Sekarang jam berapa ya, Syah? Pagi ya di Ya, Inggris? sekarang jam 10 pagi di sini. Jam 10 pagi dan ini juga akan tayang jam 10 pagi. Ya. Dan Syah kita ini pengen tahu gitu seperti apa Syah belajar bahasa Indonesia. Sulit nggak sih waktu pertama ingin memulai belajar bahasa? Memang nggak terlalu sulit. Soalnya ya kalau alfabet di bahasa Indonesia itu sama dengan alfabet di Inggris. Betul. Nggak beda jadi- jauh ya. Ya, agak beda jauh. Dan ya kalau di bahasa Indonesia ya semua kosakata itu like phonetic. Ya. Apa? Lanjut. Ya, jadi ya cepat bisa hafal Cepat bisa belajar ya. kosakata yang dasar. Ya. Oke. Apa kata pertama yang Syah hafal waktu itu ketika berada di Indonesia? Ingat nggak? Ya tentang makan, soalnya saya tidak makan daging. Oh, ya. Saya vegetarian, jadi ya saya harus hafal ya kosakata mengenai Makanan-makanan. itu. Betul, biar tidak salah ya Syah ya. Ya, betul. Jadi ya setiap hari kalau saya kayak penjual, saya harus bilang ya tanpa daging, tanpa telur, tanpa ikan. Tapi Jadi ya itu pertama yang saya menghafal. ya yang pertama dia hafal itu. Apa makanan yang favorit banget yang Syah ingat? Yang saya paling suka itu kupat tahu, khusus dari Magelang. Sengaja dari Magelang. Nanti Syah kalau ke Indonesia lagi ke Magelang, nanti aku traktir kupat tahu lagi. Oke, baik ya. Menyenangkan. Iya dong. Selain itu Syah juga sempat keliling-keliling ke Magelang juga kan? Pasti. Ya, betul. Ya, di minggu akhir saya sering ke Magelang, naik motor ke Magelang. Saya punya ya beberapa teman di Magelang dan ya Oke. kami ya berkeliling sekitar Jawa Tengah. Ya, seperti ya dekat Borobudur atau ke Kota Ambarawa. Ambarawa ya. Ya, Salatiga ya. Salatiga. Kamu masih ingat kok nama kota-kota itu di sini? Saya senang sekali loh. Syah, apa sih yang membuat Magelang menurut Syah mungkin spesial? Suka nggak ke Magelang gitu? Ya, Apa? saya suka sekali. Ya, memang Apa yang saya lebih suka spesial? tempat dingin. Dan ya, Magelang gitu ya lebih dingin daripada Jogja. Iya benar. Ya. Dan ya saya juga suka berkeliling di sekitar gunung. Dan ya di dekat Magelang ada 5 gunung. Gunung, kalau tidak salah. dikelilingi 5 gunung, betul. Wah, Syah ini banyak tahu loh tentang Magelang. Nah, kalau kita kembali lagi ke dimulai belajar bahasa Indonesia, saya akan cerita ya, tidak belajar bahasa Indonesia secara formal, tetapi belajar sendiri. Nah, itu caranya gimana itu, belajar sendiri? Ya, jadi ya cara itu ya dengan buku untuk mengejar bahasa Indonesia. Buku untuk pemula ya, belajar bahasa Indonesia bagi pemula. Ya, betul. Itu publish terbit dari TOEFL. Publishing. Ya. Dan ya setelah saya selesai buku itu, ya saya baca berita dalam bahasa Indonesia atau ya nonton berita di TV seperti ya CNN Indonesia. Juga ada podcast dari BBC Indonesia
Oke, sangat bagus. jadi mungkin Syah lebih banyak belajar juga dari berita ya, dari bahasa pemberitaan kayak gitu-gitu ya. Oh, itu bagus sekali. Nanti kita ngobrol lagi, ada cerita-cerita seru pasti ya, cerita lucu ketika berkomunikasi dengan teman-teman di Indonesia. Setelah jeda pariwara berikut ini, pemirsa jangan beralih dari tempat duduk Anda, kita akan kembali sesaat lagi. JPM Stream, sebuah aplikasi Play Store yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Pos TV. Jawa Pos TV, JTV, Padang TV, Simpang 5 TV, Kawanwa TV, Nirwana TV, BTV, Pon TV, Magelang TV. Get your JPM Stream apps now. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang, masih barengan sama Syah. Mungkin karena itu juga Syah, karena Syah sering belajar bahasanya itu dari pemberitaan atau apa kan, bahasa-bahasa pemberitaan itu kan memang bahasa-bahasa formal kan? Ya betul ya. Jadi ya kebanyakan saya berbicara dengan ya bahasa formal. Hanya untuk beberapa orang mungkin itu ya terlalu aneh karena ya terlalu formal. Enggak kok, enggak aneh. Kita paham. Itu kan yang penting kan. Komunikasi itu kan yang penting saling paham kan. Butuh berapa lama tadi Syah? Kira-kira 6 bulan ya bisa komunikasi dan memahami teman untuk komunikasi yang yang simple dan memahami yang simple ya butuh ya 6 bulan dulu. Tapi ya setelah seperti ya bikin konsentrasi di bahasa Indonesia, tingkat itu bisa naik lebih cepat. Oke. Ya. Jadi ya mungkin setelah 1 tahun ya saya lebih berani lebih ada ya kepercayaan diri untuk ya bicara bahasa Indonesia sama semua orang. Bagus kok, tapi bagus. Ya bagus sekali. Bahkan dari semua yang apa kita bicarakan ini, Syah menanggapi bahasa Indonesia dengan sangat bagus. Apa sih yang paling sulit mungkin yang entah itu cara pengucapannya atau apa kesulitan dalam belajar? Aku tahu ini gampang banget buat Syah yang belajar bahasa Indonesia, tapi ada kesulitan gitu nggak sih? Ya, memang ada ya banyak kesulitan. Tapi itu tergantung sama semua orang karena ya mungkin kadang-kadang saya berani untuk ya latihan dengan bahasa Indonesia saya. Ini dari awal. Jadi ya mungkin ya kadang-kadang saya lambat untuk ya butuh waktu untuk ya menjadi berani untuk membahas bahasa Indonesia. Jadi sebenarnya dalam mempelajari bahasa baru itu yang penting itu keberanian dalam mencoba berbahasa baru itu ya, Syah kayaknya. Gitu kali ya. Ya, betul. Ya, tapi yang bagus ya orang Indonesia ya sangat ramah, sangat paham kalau ya orang asing ya sedang belajar jadi gitu itu baik ya, sedang belajar ya, jadi ya itu baik kalau dia mau belajar bahasa Indonesia karena ya orang-orang Indonesia sangat ramah. Mereka akan bantu kamu. Apa sih yang paling Syah ingat ketika mungkin cerita lucu gitu ketika berkomunikasi dengan orang Indonesia? Ada cerita-cerita lucu gitu nggak sih? Ya, memang itu sering lewat aplikasi seperti Gojek. Soalnya ya waktu saya pesan Gojek, kadang-kadang mereka kirim pesanan, mungkin ya sopir mau konfirmasi mau kemana atau lain. Tapi kadang-kadang saya agak mengerti apa yang mereka bilang. Itu karena bahasa Indonesianya mereka yang tidak baku tadi ya, mungkin yang tidak formal itu, atau karena terlalu cepat atau gimana gitu? Apa yang membuat Syah waktu itu nggak paham apa? Ya, memang kalau di like text message, mungkin kosakata itu sangat pendek. Oke. Jadi ya saya agak
mengerti Nggak apa yang banget. mereka mau bilang ke saya. Oke, oke. Oh, itu maksudnya karena aplikasi teks ya? Saya pikir ketika ketemu langsung gitu. Juga dengan kita ketemu langsung. Oke, Uh, oke. jadi ya saya cuma ulang sesuai aplikasi aja. Ya, mungkin ya banyak kali karena ya saya Karena nggak bingung tahu. ya, karena bingung ya. Ya saya nggak tahu gimana saya bisa mengekspresi apa yang saya mau. Jadi ya. Wah, keren. Saya coba dong ini memperkenalkan diri dengan bahasa Indonesia dan hobi kayak gitu. Aku pengen dengar dong. Ini walaupun ini sudah lancar banget, coba. Maaf tadi saya nggak dengar. Misalkan introducing yourself pakai bahasa Indonesia, cerita tentang hobi atau apa gitu. Atau kamu mau opening program ini mungkin? Sure. Ya. Gimana? Jadi saya Syah, sekarang saya kerja sebagai peneliti dan konsultan di bidang transport infrastructure. Dan biasanya saya tinggal di Myanmar dan kerja untuk perusahaan Myanmar. Tapi sekarang saya lagi di Inggris karena COVID-19. Saya pulang ke rumah keluarga saya. Dan hobi saya suka naik motor di desa ke desa. Dan ya itu yang saya suka lakukan di Indonesia waktu saya ada waktu bebas. Oke, keren loh, keren banget. Syah, berarti sejauh ini, berarti kalau di Indonesia berarti 2 tahun lebih ya, Syah? 3 tahun? Hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Selama 3 tahun itu, apa yang benar-benar paling tak terlupakan tentang Indonesia? Mas, tadi saya nggak dengar. Yang tidak terlupakan tentang Indonesia. Selama 3 tahun di Indonesia, apa yang paling Syah ingat tentang Indonesia? Ingat orang-orang Indonesia, soalnya orang Indonesia ya sangat ramah. Oke. Ya mudah untuk berbicara dan mereka selalu bantu kamu. Oh, oke. Jadi yang benar-benar Syah ingat atau nggak lupa itu ya, yang tidak terlupakan, itu yang pertama adalah orang Indonesia. Ya, betul. Oh, oke. Selain itu, yang selain paling itu, dikangenin banget. Ya, makanan Indonesia. Ya, Kupat tahu ya. ya kupat tahu dan ya juga kayak gudeg. Gudeg suka ya. Aku ingat, Ya. aku ingat itu. Syah suka Ya. pedas nggak ya waktu itu? Kayak nggak suka. Saya suka pedas tapi nggak terlalu pedas. Iya, menarik sekali ya. Selama perjalanan 3 tahun, kemudian belajar dan juga bekerja, dan akhirnya Syah ke Myanmar. Ke Myanmar belajar bahasa baru juga. Saya baru mulai belajar bahasa Myanmar. Oh, that's good. Ya, tapi saya mikir untuk saya butuh pekerja atau harus pergi ke sekolah. Kalau bahasa Myanmar itu lebih sulit untuk belajar sendiri. Betul. Ya. Ya, nanti kita belajar bahasa Myanmar juga ya setelah jeda warna berikut ini. Pemirsa, jangan beralih dari tempat duduk Anda, tetaplah bersama kami di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. JPM Stream, sebuah aplikasi Play Store yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Pos TV. Jawa Pos TV, JTV, Padang TV, Simpang 5 TV, Kawanwa TV, Nirwana TV, BTV, Pon TV, Magelang TV. Get your JPM Stream apps now. Bapak pemirsa, Anda masih bersama kami di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Meskipun nggak bareng Wong Magelang, Syah tahu kan Wong Magelang itu apa? Wong itu apa? Wong Magelang itu apa? Itu adalah orang Magelang. Wong adalah bahasa Jawa. Bahasa Jawanya bahasa Jawa. orang. Orang Magelang. Wong Magelang. Wong Magelang.
Berarti kalau saya Syah baru tahu wong Inggris, orang Inggris. orang Inggris ya kan? Ya. Syah belum belajar bahasa Jawa, tapi waktu itu kayaknya Syah sedikit belajar bahasa Jawa loh, saya ingatku. Ya, waktu itu saya menghafal ya sedikit Iya kan? kata bahasa Jawa, tapi ya saya nggak Lupa ya? terlalu ingat. Ya lupa ya. Tapi ya kalau saya balik ke Jawa Tengah ya saya mau belajar Kayak lagi ingat ya. bahasa Jawa. Benar. Karena bahasa di sini banyak banget ya Syah ya. Tapi Ya, betul. di setiap tempat ada bahasa-bahasa baru gitu. Nah, kemudian yang membuat Syah termotivasi untuk belajar bahasa Indonesia itu apa sih? Akhirnya bisa selancar ini menggunakan bahasa Indonesia. Ya, jadi karena waktu saya ke Indonesia saya lihat kebanyakan orang di sana belum bisa bahasa Inggris. Dan juga saya sangat suka berkeliling ke desa. Dan ya mungkin di sana orang yang tinggal di sana lancar di Inggris. Jadi saya belajar yang bahasa tingkat yang dasar, yang simple. Dan ya setelah itu saya lihat saya suka bahasa ini, jadi ya saya bikin berusaha untuk ya belajar lebih bahasa Indonesia. Ya. Jadi alasan atau motivasi Syah untuk belajar atau menguasai bahasa itu memang karena diri sendiri ya, karena pengen dekat dengan orang-orang Indonesia, pengen berkomunikasi dengan mereka. Biasanya kan orang belajar bahasa itu karena memang pengen dekat dengan seseorang. Saya pikir Syah ada suka sama siapa gitu. Maaf, tadi saya ingat. Saya pikir biasanya kan orang itu belajar sesuatu karena suka sama seseorang. Saya pikir Syah itu suka sama orang Indonesia gitu, siapa gitu, perempuan mana gitu. Enggak ya? Ya, enggak. Bercanda, just kidding. Jadi selama proses itu yang menurut Syah yang paling challenge gitu, apa sih yang paling menantang gitu dalam mempelajari bahasa baru? Sebenarnya tidak harus bahasa Indonesia ya, karena Syah ini kan orangnya cepat belajar, ingin menguasai banyak hal gitu. Dan menurut Syah apa yang paling penting gitu dalam belajar bahasa baru? Ya, untuk belajar bahasa baru, yang penting kamu harus berani untuk guna bahasa itu. Dan ya setiap hari kamu harus coba ngobrol sama orang lain atau guna latihan sendiri. Tapi ya setiap hari harus bikin berusaha, bukan setiap minggu. Itu ya kamu harus belajar setiap hari ya. Setiap saat ya, lebih lancar, lebih cepat. Ya. Oke. Jadi menurut Syah yang belajar bahasa baru gitu, yang penting pertama adalah keberanian untuk menggunakan bahasa itu ya Syah ya, dan belajar setiap saat. Boleh tahu nggak ada berapa bahasa yang sekarang ini Syah kuasai? Sebelum bahasa Indonesia saya lancar di bahasa Inggris. Tentu saja. Dan juga itu namanya bahasa Gujarati, itu bahasa keluarga saya. Bahasa Gujarati. Ya. Dan ya lalu saya belajar bahasa Indonesia yang ketiga. Bahasa Indonesia yang ketiga, lalu yang keempat ini bahasa Myanmar kira-kira. Ya, saya mulai belajar bahasa Myanmar juga. Semangat. Saya percaya sekali Syah bisa melakukannya dengan baik. Sudah mulai belajar bahasa Myanmar? Saya cuma tahu beberapa kosakata yang dasar. Apa itu? Tapi tadi ya untuk bilang terima kasih kalau di bahasa Myanmar itu Cesuba. Ya betul, Cesuba. Ya. And then the other words, maybe maaf. Untuk maaf, aku nggak tahu. Belum ya? Baru Cesuba. Mungkin makanan nih. Belum tahu ya. Makanan nih, Chef biasanya yang pertama kan makanan dulu. Apa? Biasanya bilang kalau pesan makanan gitu, saya ngomongnya gimana?
Jadi makanan di sana saya suka itu apa namanya itu selada teh hijau. Oke. Dan kalau di bahasa Myanmar itu lapeto. La peto. Ya, lapeto. Ya. La peto. Oh, oke. Jadi Syah mengingat nama-nama makanan yang Syah suka gitu ya untuk pesannya. Ya, betul. Untuk tips nih bagi teman-teman foreigner yang mau belajar bahasa Indonesia, mungkin Syah pengen bagi tips apa yang harus dilakukan bagi foreigner yang mau belajar bahasa Indonesia. Karena banyak sih yang bilang kalau bahasa Indonesia itu bahasa yang mudah dipelajari, ya kan? Apa tips dari Syah biar bisa bahasa Indonesia? Ya, jadi yang pertama mungkin bisa coba dengan kelas di bahasa Indonesia. Kelas bahasa Indonesia formal ya maksudnya Syah ini, kelas formal gitu. Ya, kelas formal. Dan juga itu lebih baik kalau itu kelas dengan grup. Oke. Soalnya Jadi bisa sharing gitu ya? Ya, bisa sharing ya. Dia punya good. beberapa teman-teman untuk latihan sama. Oke. Itu. Dan juga saya merekomendasi beli buku bahasa Indonesia untuk belajar bahasa Indonesia. Oke. Wah, keren. Untuk selebihnya sepertinya mudah ya. Kayaknya bahasa Indonesia itu mudah untuk diucapkan. Apa sih yang paling sulit? Mengingat katanya, mengucapkan atau menulisnya, atau apa yang paling sulit di bahasa Indonesia menurut saya? Untuk saya itu mendengar bahasa Indonesia. Oke. Karena dulu saya butuh waktu untuk memproses dalam Oke. Dalam memahaminya ya, karena bahasa yang sering digunakan teman-teman kan bahasa yang tidak formal, bahasa yang tidak baku, itu kan. Syah akan memahami jika bahasa itu susunan katanya itu mungkin formal atau baku gitu kan. Ya, it's kayak kind of quote dalam bahasa Indonesia gitu. Ada nggak? Memang saya agak ingat kalau ada yang kutukan atau yang lain di bahasa Indonesia. It's okay. Mungkin terakhir apa yang mau saya sampaikan kepada teman-teman di Indonesia, karena sekarang kan kita semua sedang berjuang dalam melawan COVID-19 ya. Terakhir apa yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman di Indonesia? Di Indonesia untuk waktu ini di COVID-19, saya ada yang di Inggris itu juga seperti Indonesia setiap hari jumlah kasus naik. Jadi harus berani, harus jaga jarak, harus jaga kesehatan diri, jaga kesehatan keluarga. Dan saya berharap mungkin tahun depan bisa jalan ke semua negara lain dan saya bisa balik ke Indonesia. Amin. I will be happy to welcome you again. Terima kasih banyak Syah atas waktunya. Benar-benar ini terima kasih dari hati saya yang paling dalam. Ini Syah baik sekali orangnya. Dia selalu welcome ketika saya komunikasi sama dia. Thank you so much. Dan sampaikan salam saya untuk keluarga Syah di sana ya. Ya, terima kasih Putri terima kasih mengundang saya untuk berbicara dengan kamu. Tentu. Saya berharap juga keluarga selalu sehat. Amin. Terima kasih ya Syah. Nanti kita ngobrol lagi. Itu dia pemirsa obrolan menarik bersama Syah dan pengalaman dia seputar belajar bahasa Indonesia. Tak ada yang sulit jika kamu menginginkan untuk menguasainya. Belajar. Saya Putri Ramadhani. Sampai jumpa.